sejak pandemi saya dipaksa oleh Tuhan untuk menikmati kembali yang namanya penyembahan fajar jam 4. Jadi saya oleh beberapa teman yang buat menara doa di Amerika dan di seluruh dunia diminta membantu yang jam 4 pagi sampai jam 5, beberapa hari 3 hari sampai jam 6. Dan akhirnya itu membuat gaya hidup saya kembali kepada waktu saya sekolah teologi dulu. Zaman saya diundang Pak Yongki untuk khotbah di Probolinggo, yaitu bangun jam 4. Tentu pas selama di Amerika hampir sebulan ini saya jam 4 pagi Indonesia, jam 4 sore tetap berusaha ikut walaupun tidak full, tapi saya kembali satu kata, yaitu menikmati yang namanya hadirat Allah tanpa batas melalui berdoa bersama-sama dalam pujian dan penyembahan. Apa yang menarik saya akan sharingkan di sini adalah kita akan belajar dari tipologi tokoh Alkitab Daud dan Saul. Bapak Ibu, setuju atau tidak, ternyata kita dihadapkan kepada pemilihan. Memilih untuk di akhir zaman ini hidup dengan biasa-biasa aja, atau hidup untuk merubah sejarah. Nah, Bapak Ibu, saya minta izin untuk share biar lebih shalom untuk Ibu Panggoilan, shalom Bu. Saya izin sharing ya. Ya, sudah. Saya berikan sharing singkat, yaitu case study tentang Raja Daud dan Raja Saul. Tidak banyak, saya hanya inti-intinya aja. Yang pertama adalah sepintas mereka sama. Saya dan saudara, Daud atau Saul, sepintas kelihatannya sama. Saul yang sebelah kiri yang agak gagah, atletis, mungkin dia suka fitness waktu itu. Tapi yang kanan, yang Daud, yang kerempeng. Sama-sama diurapi oleh Nabi Samuel. Sama-sama menjadi raja. 40 tahun. Bapak Ibu, persamaannya ada 5 hal yang hampir sama. Sama-sama raja, sama-sama direstui Allah untuk menjadi raja, sama-sama diurapi oleh Nabi Samuel, pahlawan perang, sama-sama pernah punya kelemahan dan jatuh dalam dosa. Bahkan di nomor yang tiga, sebelah kanan perbedaannya, menurut Bapak ahli, kejatuhan moral Daud lebih parah dari Saul. Dikatakan di situ Daud melakukan pembunuhan berencana, bahkan setelah suaminya meninggal, Uria, atas perintah Daud, Batseba diambil jadi istrinya. Tapi yang menjadi berbeda adalah Saul tidak bertobat, sedangkan Daud bertobat. Tuhan tidak mengampuni Saul, sedangkan Daud diampuni Tuhan. Ini perbedaannya. Nah, sebelum saya mengajak kita merenungkan diri kita, saya mau ingatkan sedikit saja
Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengurapi Saul menjadi raja. Mengapa kemudian ia menyesal lalu mundur dari Saul? Alkitab menyatakan di 1 Samuel pasal 13, 1 Samuel 15, ada kesalahan Saul, sehingga Roh Allah meninggalkan Saul. Yang pertama adalah Saul itu pakai logika. Lihat tangannya ini, megang kepala. Tidak sabar dan tidak percaya pada pertolongan Tuhan. Sehingga dia mengandalkan pengertian sendiri. Waktu itu Nabi Samuel telah datang, bahkan 7 hari. Tentu mungkin untuk menguji Daud juga, menguji Saul. Tapi Saul mengakukan mezbah persembahan tanpa Nabi Samuel. Tuhan tidak berkenan, Nabi Samuel juga marah. Tapi Saul ngeyel. Dia punya spirit ngeyelisasi gitu ya saudara. Yang kedua, Daud mentaati hanya sebagian firman. Sehingga waktu disuruh membinasakan orang Amalek, rajanya nggak dibunuh, lembu-lembu nggak dibunuh. Dia taat tapi nggak sepenuhnya. Dan ini bahaya. Sehingga Alkitab berkata Tuhan meninggalkan Saul. Tipenya Saul seperti ini saudara. Mungkin Anda pernah lihat ya. Ini orang di luar sana. Memang saya salah Pak Pendeta, tapi dia juga salah loh. Teman-teman saya salah loh. Pak Pendeta, saya sudah berdosa, tetapi lingkunganlah di New York ini, di tempat saya ada sekarang, yang membuat saya begini, Pak Pendeta. Pak Pendeta, saya memang salah, tetapi kalau saja dia tidak begitu, saya nggak salah seperti ini. Saya berdosa, tapi kenapa dihukum seperti ini? Saya memang salah, tapi tolong hormati saya. Memangnya siapa Saul? Gaya seperti ini nggak bagus. Semua kalimat-kalimat Saul ini adalah contoh pengakuan dosa yang hanya akan membuat Tuhan muak. Kepada orang yang mengatakannya, makin bicara makin membuat makin muak. Orangnya berbelat-belit. Tentu Anda tahu, di luar sana ini menjadi hal biasa. Apa yang menarik? Kalau kita bandingkan dengan pengakuan dosa Daud, setelah dia ditegur Nabi Nathan, kamu yang berdosa. Daud dia ngomong begini, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Setelah pengakuan dosa langsung diikuti dengan titik, selesai. Saya sudah berdosa. Titik. Daud tidak membela diri dengan kata tetapi. Dari kedua ketidaktaatan di atas, Tuhan menyesal menjadikan Saul jadi raja dan roh Tuhan mundur dari Saul. Wah, mengerikan Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita renungkan bersama, apa yang kita pelajari dari kisah hidup Saul ini? Mari jangan meremehkan firman. Jangan remehkan firman Tuhan dan taati secara sempurna. Dan apa yang menarik, saya akan tutup dengan satu pengakuan Tuhan kepada Daud. Daud hanya berkata, saya berdosa. Mengapa pertobatan Raja Daud memperkenan hati Tuhan? Dia berkata, saya berdosa. Jangan ambil rohmu daripadaku Tuhan, di Mazmur 51. Akhirnya Saul bunuh diri. Waktu panah ditembakkan oleh tentara Filistin tanpa arah,
ternyata ke arah Raja Saul. Saul takut dipermalukan, dia akhirnya menancapkan pedangnya sendiri kepada tubuhnya dan matilah Saul bunuh diri. Closingnya, sebelum kita berdoa, Anda dan saya, Daud atau Saul? Saul tidak punya Mazmur. Saya closing dengan ayat ini. Bapak Ibu Saudara, sepertinya Tuhan itu kok sepertinya mudah menghukum ya? Bukan. Tuhan Allah itu adalah kasih dan adil. Saul layak untuk yang namanya disingkirkan. Udah ditegur oleh Nabi Samuel, tapi membantah. Ingat, kita juga nggak ada yang sempurna. Kita dulu semua pernah salah, termasuk saya. Tapi lihat ini, ayat ini Kisah Rasul 13 ayat 22 Perjanjian Baru. Di Alkitab hanya 2 orang yang didapati sertifikat berkenan di hati Tuhan, yaitu Yesus dan Daud. Sebelum nanti kita akan belajar semakin menjadi seperti Yesus, kita sedikit belajar dari Daud. Setelah Saul disingkirkan, lihat bahasa Inggrisnya. And when he had removed him. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ikut Zoom seperti ini, lalu komentar kita beda-beda, aneh-aneh, lalu host meremove, dilaporkan ke Zoom pusat, langsung gadget yang itu tidak boleh masuk seumur hidup. Kalau kita di-remove, selesai. Tapi saya percaya 23 orang yang bergabung di sini belajar dari Daud. Dan Allah mengangkat Daud menjadi raja atas mereka. Tentang Daud, Allah menyatakan, aku telah mendapati Daud bin Isai. Lihat saudara, bahasa Inggrisnya, a man after mine own heart, yaitu berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Ada 2 kata kunci yang saya closing untuk pagi hari ini. Ayat ini, renungan ini bukan hanya untuk saudara, tapi juga untuk saya. Saya nggak bangga-bangga banget kalau dibilang sudah melayani sekian lama. Saya kalau ditanya jemaatnya berapa, nggak punya jemaat saya, itu jemaat Tuhan yang saya layani. Apalagi kalau cabangnya berapa, itu juga cabangnya Tuhan, saya hanya melayani. Saya nggak bangga banget dengan yang itu. Atau berapa lama di media televisi, juga nggak penting itu hanya berkat untuk kita membagi firman di media TV. Tapi yang saya sedang rindukan hari-hari ini, dari surga berkata, inilah hambaku yang berkenan kepadaku. Mohon maaf, apa artinya sebagai pendeta kita mengembalakan mungkin jemaat banyak, cabang banyak, tapi ada suara dari surga. Sesungguhnya aku tidak berkenan kepada kamu, habis. Kalau mungkin saya harus mengampuni, saya harus merendah, saya harus bersabar sama banyak pendeta, mengalah mungkin, atau networking mungkin. Jadi saya bersyukur di usia saya yang makin bertambah ini, saya bukan hanya melayani gereja lokal di kota, tapi saya dipercaya untuk melayani jaringan doa nasional. Sehingga dengan network ini saya boleh bernetwork ke beberapa negara di luar negeri, bahkan di benua-benua. Itu juga anugerah. Nah, sebagai closing untuk kita yang hadir saat ini adalah
gaya hidup doa pagi seperti ini sangat powerful. Saya tutup dengan kesaksian. Pertama, saya doa fajar waktu pandemi. Saya tuh ikut doa fajar di jaringan doa nasional, tapi mereka buat peraturan kalau nggak pendoa yang terdaftar di JDN nggak bisa masuk. Sementara waktu saya mengajar pemuritan lewat Zoom, banyak yang mau ikut. Saya bilang, kalau ada 12 orang yang mau ikut, kita mulai. Mau jam 4 atau jam 5, mayoritas pilih jam 4. Ternyata ada 12 orang daftar. Waktu kami buka, oleh anugerah Tuhan, hari ini yang hadir minimal tiap jam 4, 180 orang. Dari Belanda, dari Perancis, dari Korea, Australia, Hong Kong. Nanti lain kali gantian Pak Yongki harus mau tak undang. Kalau jam 4 pagi berarti di sini jam 4 sore Pak Yongki. Biar Pak juga bisa lihat dan kita bisa kolaborasi. Dan saya senang berteman dengan teman-teman di sini. Saya adalah juga yang sama dengan Anda, belajar. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu bersyukur untuk 22 teman yang bergabung di Zoom ini. Sebelum kami lanjutkan dengan doa-doa syafaat, doa-doa terobosan, juga deklarasi iman. Biar renungan ini bukan menjadi knowledge kami, tapi boleh menjadi rema. Terima kasih untuk Pastor Yongki dan Ibu, juga anak mereka Henoh dan Kesia, mantu dan cucu. Kami sangat percaya. Terus pakai Pak Yongki lebih lagi. Berkenan kepadamu dan melakukan kehendak-Mu, menjadi teladan buat teman-teman di New York dan di Zoom ini dan di bangsa-bangsa. Biarlah kami semua, khususnya teman-teman yang on video untuk Ibu Fatlam, Ibu Jongjong, Pak Wempi dan Bulina, Ibu Pangoilan, dan semua yang telah hadir, Lolipci, Fanci, dan Ikwe, Nana, Marse Jantoro, Yen Lukman, Melani, Irin, Kristi, Susan, Eris, Rita, Vina, Sylvia, Lukas, Timotius Gunawan Susilo, Kesia, semua kami mengangkat tangan kami, membuka hati kami. Kalau ada yang masih belum berkenan kepadamu, biarlah kami tidak dulat-dulit atau buat rekayasa ini dan rekayasa itu untuk tidak mengakui pelanggaran kami. Ampuni kami, termasuk hamba-Mu. Mungkin amarah, mungkin ketidaktaatan, mungkin kekerasan hati, mungkin kesombongan. Ampuni Bapa. Biarlah kami diperbarui oleh firman dan urapan Roh Kudus-Mu sehingga kami bertumbuh didapati berkenan kepadamu dan hanya melakukan kehendak-Mu. Bahkan bukan hanya 22 orang di sini, tapi keluarga kami, orang yang kami layani, berkenan kepadamu dan melakukan kehendak-Mu. Makasih Bapa, makasih Yesus, makasih Roh Kudus. In Jesus' mighty name. Amen.